Perkenalkan, pemuda ini bernama Guang Ho. Ia adalah seorang mahasiswa jurusan seni rupa di sebuah kampus di kota Seoul, Korea Selatan. Guang Ho ini memiliki pacar yang juga satu jurusan dengannya. Suatu hari di rumah sang pacar, Guang Ho menunjukkan keahliannya dalam melukis. Pacarnya yang saat itu menjadi model lukisan nampak tidak sabaran dan akhirnya mengajak Guang Ho untuk bermesraan saja. Sayangnya baru beberapa menit melakukan hal itu, Guang Ho sudah keluar duluan. Sang pacar pun kecewa. Mungkin karena tidak terpuaskan oleh Guang Ho, sang pacar akhirnya mencari pelampiasan pada pria lain. Suatu hari saat Guang Ho mendadak datang ke rumah pacarnya itu, ia memergoki sang pacar sedang bermesraan dengan seorang pria. Bukannya marah, Guang Ho malah beringsut pergi dari tempat itu. Ia sadar kalau pacarnya mungkin membutuhkan pria yang tidak cepat keluar seperti dirinya. Sepulangnya ke rumah, Guang Ho mendapati ibunya sedang mengemasi pakaian. Sang ibu bilang kalau ia akan pergi ke Australia untuk mengunjungi ayahnya Guang Ho yang sedang sakit di sana. Sudah lama keluarga itu menjalani hubungan jarak jauh karena ayah Guang Ho harus bekerja di Australia. Nah, berhubung jadwal kuliah Guang Ho lagi padat-padatnya, ia pun tidak bisa ikut dengan ibunya. Tentu saja, ibunya Guang Ho tidak akan meninggalkan anak kesayangannya begitu saja. Keesokan harinya sebelum berangkat ke bandara, wanita itu menitipkan Guang Ho pada sahabatnya yang bernama Suyon. Jadi selama ibunya tidak ada, Guang Ho akan tinggal di rumah wanita itu. Awalnya Guang Ho nampak keberatan dengan keputusan ibunya. Namun setelah melihat sosok Suyon yang cantik dan berkelas, pemuda itu pun jadi tersenyum sumringah di sepanjang perjalanan menuju rumah Suyon. Meskipun seumuran ibunya Guang Ho, Suyon ini belum juga memiliki pendamping hidup alias jomblo. Dan sepengetahuan Guang Ho, Suyon hanya tinggal di rumahnya yang besar seorang diri. Ternyata itu salah. Di rumah itu, Suyon tinggal bersama keponakannya yang cantik bernama Hakyong. Hakyong ini seumuran dengan Guang Ho. Sifatnya selengean dan suka tidur sembarangan. Saking sembarangannya, gadis itu sempat tidur di samping Guang Ho dengan pakaian serba minim. Kecantikan Hakyong ternyata tidak menarik minat Guang Ho. Pemuda itu diam-diam malah sering membayangkan sedang bermesraan dengan Suyon, sahabat ibunya sendiri. Perlakuan Suyon yang ramah serta lembut kepadanya meninggalkan kesan mendalam di hati Guang Ho. Ditambah wanita cantik itu juga memiliki minat di bidang seni lukis seperti dirinya. Makin naksir pula lah Guang Ho dibuatnya. Sayangnya Suyon sendiri nampak hanya menganggap Guang Ho sebagai anak sahabatnya saja. Sementara itu, Hakyong, keponakannya Suyon, diam-diam jatuh hati pada Guang Ho. Secara terang-terangan, ia mengirim sinyal cinta pada pemuda itu tapi terus dicueki. Bahkan ketika Hakyong sudah melepas semua pakaiannya di hadapan Guang Ho, pemuda itu malah lari ketakutan. Tapi Hakyong tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha hingga akhirnya di suatu malam Guang Ho bertekuk lutut dibuatnya. Mungkin karena sudah lama tidak begituan, Guang Ho pun jadi mudah terpancing. Perbuatan tidak senonoh itu mereka lakukan di kamarnya Suyon tanpa menyadari kalau yang punya kamar sudah pulang dan menyaksikan semuanya secara diam-diam. Bahkan Suyon sempat membayangkan kalau dirinya lah yang sedang bermesraan dengan Guang Ho. Seperti biasa, baru beberapa menit kuda-kudaan, Guang Ho sudah keluar duluan. Sambil menggerutu, Hakyong pun keluar dari kamar itu. Nah, pada saat itulah Guang Ho melihat hasil lukisan Suyon yang ternyata adalah wajah ayahnya sendiri. Selesai makan malam, Guang Ho mengajak Suyon ngobrol berdua. Ia bertanya tentang hubungan wanita itu dengan ayahnya. Dengan santai Suyon menjawab kalau mereka hanyalah teman.
Tentu saja Guang Ho tidak langsung percaya dan mengungkapkan sebuah fakta kalau dirinya pernah melihat wallpaper HP-nya Suyon. Di sana ada foto ayahnya. Melihat Suyon terbata-bata, Guang Ho pun langsung beranjak dari duduknya dan mulai mengemasi barang-barangnya di kamar. Suyon pun mengungkapkan kalau benar ia adalah selingkuhan ayahnya Guang Ho. Sudah lama mereka berhubungan gelap. Mendengar hal itu, Guang Ho langsung naik pitam dan mengancam akan membeberkan hal itu pada ibunya. Suyon yang terpojok pun akhirnya menawarkan sebuah perjanjian di mana ia akan melayani hasrat Guang Ho asalkan pemuda itu tetap merahasiakan aibnya. Akhirnya terjadilah perbuatan tidak senonoh di antara mereka. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali mereka melakukannya di setiap sudut rumah itu. Dan tentunya saat Hakyong tidak ada di sana. Anehnya Suyon nampak menikmati semua itu. Nah, karena sering melakukannya, Guang Ho sekarang jadi terlatih dan bisa tahan lama. Kemampuan barunya itu lantas dipamerkan Guang Ho pada Hakyong dan mantan pacarnya dulu. Mereka pun mengaku puas. Suatu malam, Guang Ho mendapat kabar dari ibunya kalau besok ia akan pulang ke Seoul. Suasana yang sebelumnya dipenuhi gelak tawa sekarang jadi hening di antara Guang Ho dan Suyon. Mereka sedih karena akan segera berpisah. Akhirnya malam itu mereka tutup dengan bermesraan untuk terakhir kalinya. Dan keesokan harinya saat Guang Ho dijemput oleh ibunya, Suyon pun memantapkan hatinya untuk mengakhiri hubungan gelapnya dengan ayahnya Guang Ho. Film ini pun selesai.